Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masala Delvia. Saya dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan gerak pada bayi dari umur 0 sampai 12 bulan. Dan saya juga akan menjelaskan perkembangan saraf dari masa embrio sampai umur 2 tahun. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu tentang perkembangan pada bayi dari umur 0 sampai 12 bulan. Nah, pertama itu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan ini adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak, berbicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, perkembangan ini juga bersifat kualitatif yang pengukurannya lebih sulit daripada pengukuran pertumbuhan. Nah, untuk yang pertama itu ada neonatal. Neonatal ini terjadi setelah masa kelahiran, yaitu dari 0 sampai 29 atau 30 hari. Nah, neonatal ini terdapat beberapa cirinya, yaitu gerakannya itu random, seperti fleksi dan kadang juga ekstensi. Nah, ada juga terjadinya fleksi dan ekstremitas, lebih aktif dari sepal ke kaudal, yaitu dari kepala dan kaki. Nah, efek gravitasinya itu pada feta mulai terlihat pada saat bayi menengok, shoulder cenderung eksorotasi dan abduksi. Nah, pada hip cenderung eksorotasi dan abduksi. Pada flexor tone menurun karena faktor gravitasi dan faktor pengembangan extension. Yang pertama itu untuk 1 bulannya itu terdapat kesadaran terhadap lingkungan yang sudah baik. Nah, gerakannya itu seperti kepala sudah tertuju, lebih mobile dan memanjang, atau lebih aktif dari masa neonatalnya. Nah, fisiologis fleksinya itu terdapat menurunnya tapi domain, dan sudah bisa ekstensi, rotasi, dan gerakan randomnya itu belum hilang. Nah, ada juga head movement atau pergerakan kepala yang bertujuan. Nah, gerakan 1 bulan ini itu gerakan bersifat random, domain fleksi, perkembangan aktivitas otot, dari cepat ke kaudal dan proksimal distal. Dan untuk 2 bulannya ekstensi lebih banyak. Nah, flexor tone-nya itu menurun. Terus ekstensor kepala dan lebih meningkat asimetris. Terus kemampuan untuk berada ekstensi lebih domain terlihat dari kemampuan servikal dan upper torakal. Terus gerakan ini juga gerakan ekstensi karena lebih domain, gerakan kepala lebih fungsional, kemampuan mengangkat kepala saat tengkurap, terus gerakan halus pada lengan dan tukai. Untuk bulan ketiganya itu visualnya itu menjadi lebih baik. Nah, dan kepala itu lebih ke midline. Terus peningkatan gerakannya itu bilateral, lebih simetris. Terdapat juga kontrofleksinya lebih baik, bisa miring ke kanan dan ke kiri. Terus 90% menggenggam mainannya itu berbunyi. Nah, terus untuk 4 bulannya itu gerakannya itu lebih terkontrol dan lebih fungsional. Head throw lebih ke midline. Ekstremitasnya itu lebih simetris. Terus visualnya tuh lebih aktif dari bulan ketiga. Mengangkat kepala tanpa support atau bantuan, terus mendorong tungkai ke bawah saat menyentuh permukaan yang keras, berguling, memegang mainan, atau mengguncang dan mengayunkan sebuah mainan. Nah, bulan kelimanya itu terdapat kemampuan
kemampuan persiapan anti gravitasi, proximal, lower extremity, terus lebih aktif, duduk dengan tumpuan tangan, simetrisitas lebih baik, koordinasi pada kedua sisi lebih berkembang, terus kontrol anti gravitasi pada fleksi head truk, stabilitas proksimal pada truk dan shoulder lebih baik, dan seat setting dengan head support dan condong ke depan, dan 90% sudah bisa berguling pada bulan kelimanya. Nah, pada bulan ke-6 berkembangnya itu gerakan voluntary atau disadari lebih selektif. Terus lebih aktif tengkurap dan telentang. Head controlnya itu sudah full, hip dan trunk kontrol membantu menegakkan badan bila akan terjatuh ke depan dengan ring position. Terus merangkak mundur, jika berdiri suka melompat-lompat, dan 90% sudah bisa duduk sendiri. Terus pada bulan ke-7-nya itu anaknya itu makin jadi lebih aktif dan duduknya itu sudah bebas. Kemampuan crawling atau berusaha berdiri dengan menggunakan tumpuan shoulder atau tangannya dan kaki atau foot. Terus saat duduk menggunakan tangan tuh lebih luas, dan berstanding atau berdiri itu belum seimbang. Nah, masih goyah-goyah atau masih goyang-goyang. Terus bulan ke-8-nya itu sudah mulai bereksplorasi dengan lingkungan, seperti merangkak, memanjat dengan rambatan, duduk dengan stabil, gerakan sudah dipahami, terkadang berotasi sendiri. Terus duduk sendiri atau sit bending. Nah, 90%nya itu berdiri ketika dipegang. Nah, untuk 9 bulannya itu lebih ke motor kontrol finger lebih aktif, merangkak ke lokomosi utama, bergerak menghadap ke objek atau benda, fine motor finger atau menggenggam suatu atau benda, terus berdiri dan merambat lebih sering, dan berjalan support namun truk lebih stabil. Dan untuk bulan ke-10-nya itu anaknya itu sudah lebih aktif dan bereksplorasi. Terus konsep resepsi lebih berkembang, duduk bervariasi dan santai. Nah, dia juga sudah bisa pegangan dengan satu tangan. Terus pada bulan ke-11-nya itu berdiri dengan satu tangan. Dia itu sudah berdiri dengan satu tangannya. Terus lebih mudah kadang saat lepas tangan. Nah, terus sudah melangkah satu langkah. Terus bayi merasa lebih happy. Bayi juga sudah merasa lebih happy. Terus dari jongkok ke berdiri atau sebaliknya. Masa 12 bulannya itu adalah masa transisi. Nah, dari duduk ke merangkak berlutut, berjongkok, berdiri bebas. Nah, itu bisa menggunakan satu kakinya. Nah, selanjutnya itu ada fase perkembangan sistem saraf. Nah, yang pertama itu dari minggu ke-3 sampai minggu ke-4 terbentuknya sistem saraf. Kemudian dari minggu ke-5 sampai minggu ke-10 fase prosencephalon. Terus kemudian dari minggu ke-8 sampai minggu ke-18 yaitu minggu fase proliferasi. Dan di atas 20 minggu yaitu fase pembentukan glia, absorpsi, dan sinaptogenesis. Terus di atas 40 minggu itu adalah fase myelinisasi. Nah, terus perkembangan sistem sarafnya itu terdapat, yang pertama itu ada fase neuralisasi. Pada hari ke-20 yaitu ektodem. Nah, cikal bakal sel saraf ini berbentuk pipih atau disebut lempeng saraf atau neural plate.
Kemudian di hari ke-23, sel-sel yang terletak di sisi lempeng saraf bermigrasi ke tengah hingga membentuk cekungan atau neural groove dengan menebalnya sisi luar lempeng atau neural crest sehingga menjadi tabung saraf atau neural tube. Nah, selanjutnya ada rongga tabung saraf atau rongga sentral sistem saraf pusat. Dan neural crest-nya itu disusun dari sistem saraf tepi. Nah, kemudian sel neuron sensorik dan neuron motorik ini bertanggung jawab terhadap fungsi sensomotorik. Kemudian minggu keempatnya itu terdapat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya untuk minggu keenamnya ini terdapat perkembangan sistem saraf pusat membentuk 7 bagian utama. Yang pertama itu ada cerebrum, terus diencephalon atau otak depan, terus ada midbrain atau mesencephalon atau otak tengah, terus ada cerebellum, pons, medulla oblongata atau otak belakang, dan medulla spinalis. Nah, untuk fase keduanya itu ada fase proliferasi. Untuk fase ini terdapat minggu ke-11. Nah, yaitu dengan pembesaran pada cerebrum dengan menyelubungi diencephalon, terus midbrain dan pons. Tetapi hanya medulla oblongata dan cerebellum yang tampak berada di bawahnya. Terus ada bulan ke-3 sampai ke-5 kehamilan. Di zona ventricle dan subventricle terjadi proliferasi dengan pembelahan sel stem. Nah, pada fase ketiga yaitu fase migrasi. Nah, pada fase migrasi ini yaitu migrasi neural, membentuk korteks dan struktur nukleus profundus. Nah, terus migrasi cerebellum, pembentukan sel Purkinje. Ini berlangsung hingga akhir bulan ke-6. Ini dimulai sejak minggu ke-16. Yang keempat itu terdapat fase organisasi. Nah, fase ini mencapai puncaknya pada bulan ke-5 kehamilan, yaitu beberapa tahun setelah lahir. Dari akhir bulan ke-6 kehamilan, yaitu lempeng korteks sudah memiliki komponen sel saraf yang lengkap, sehingga terjadinya pembentukan jalin saraf satu dengan yang lainnya atau sinaps. Terus terdapat pematangan selubung saraf mencapai puncak ketika bayi berumur 1 tahun. Untuk perkembangannya yaitu perkembangan sistem saraf pada usia neonatal atau pra-kelahiran. Nah, ini bisa dengan ukuran kepala, yaitu dengan 70% dari orang dewasa. Nah, berat otaknya itu baru 25% dari berat otak orang dewasa. Terus masih terjadi proliferasi dan melanisasi atau jalur sentuhannya. Terus kemudian pada usia 2 bulan kelahiran terjadi organisasi atau Central Nervous System atau CNS. Nah, pada usia ketiga kelahiran, perkembangan sistem saraf pada usia 3 bulan kelahiran ini hampir sama dengan perkembangan sistem saraf pada usia neonatal dan usia 2 bulan kelahiran. Terus pada usia 4 bulan kelahiran ini, perkembangan sistem saraf pada usia 4 bulan kelahiran ini hampir sama dengan perkembangan sistem saraf pada usia neonatal dan usia 2 dan maupun 3 bulan kelahiran. Terus bulan kelimanya ini terdapat perkembangan sistem saraf melanisasi jalur visual dari lahir hingga 5 bulan pertama. Terus
pada usia 6 bulan kelahiran ini terdapat ruktus kortikospinal sudah mulai berinervasi dengan AHC dan kematangan cerebrum yang mengatur fungsi visual dan autori. Pada usia 7 bulan kelahiran sampai dengan 1 tahun kelahiran terjadi puncak pematangan selubung saraf. Pada usia 2 tahun kelahiran, ukuran otak semakin membesar dan terjadinya pembentukan jalin saraf satu dengan yang lainnya atau sinaf. Nah, baiklah itu saja pemaparan dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.